Sebelumnya saya pernah menyampaikan tadi bahwa clustering itu sebenarnya teorinya mudah sekali. Apa iya? Ya, sangat mudah sekali. Saya contohkan seperti ini. Misalnya, saya memiliki data-data ini ya tersebar misalnya seperti ini. Lalu clustering dimulai dengan misalnya saya ingin mengelompokkan jadi berapa. Contohnya di sini misalnya saya ingin mengelompokkan jadi 2 kelompok. Nah, algoritmanya sederhana sekali, diawali dengan kita randomize dulu 2 buah centroid. Kalau kita menetapkan awalnya kita mau mengelompokkan jadi 2. Ya, jadi ini parameternya di K-means adalah K, jumlah cluster. Misalkan awalnya saya di sini, kedua centroid itu dihitung random ya. Selanjutnya kita hitung dari setiap data, kita hitung jaraknya ke setiap centroid yang ada. Misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, oh lebih dekat ke sini. Misalnya ini adalah cluster 0, ini cluster 1, misalnya kayak gitu ya. Centroid 0, centroid 1. Maka ini 1. Hitung lagi, jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, oh lebih dekat ke 0, maka ini 0 lagi. Terus lakukan seperti itu untuk setiap data, hitung jaraknya ke setiap centroid, oh ini 1 misalnya, ini 1, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, ini misalnya 0, 0, 0. Nah, kalau sudah, kemudian apa yang dilakukan di algoritma K-means adalah menghitung ulang centroidnya berdasarkan label ini. Jadi caranya sangat mudah sekali, dihitung saja kemudian rata-ratanya. Makanya namanya K-means, means kan rata-rata gitu ya. Tapi kalau kita multivariat, maka nyebutnya centroid. Begitu pula juga nanti gitu, median untuk univariat. Untuk multivariat, jadi nilai tengah untuk beberapa variabel sekaligus itu disebutnya medoid. Nah, kita karena setiap data ini kan sebenarnya vektor ya. Jadi kan kalau contoh kita ini berarti datanya hanya 2 variabel, X1, X2, dan kita asumsikan di sini numerik ya, numerik semua. Karena kalau kategorik kita tidak bisa menghitung rata-rata. Ingat. Nah, makanya di DSBD 04 saya sudah menjelaskan bahwa algoritma tertentu bergantung pada tipe datanya. Makanya itu menjadi penting. Nah, sebelum membahas EDA, yakinkan Anda sudah menyimak semua penjelasan dasar-dasar data science di DSBD 01 sampai 06. Nah, karena ini datanya adalah berupa numerik, misalnya 3, 4, 02, 17, dan seterusnya, dan setiap barisnya ini adalah korespon ke ini, buletan-buletan ini, data ini ya. Kita ibaratnya ini adalah plot scatter plot ya, X1, X2 seperti itu. Nah, berarti kemudian kita bisa mengupdate centroid awal tadi yang randomized dengan cara menjumlahkan saja semua data yang berlabel 0 di sini, lalu kita bagi dengan jumlah dari data tersebut. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti dibagi. Nah, itu akan menjadi tengah-tengahnya. Jadi kita punya centroid 0 yang baru ya. Nah, terus ini juga centroid 1 yang baru kayak gitu. Terus setelah itu hapus yang lama. Hapus centroid yang lama. Kemudian yang dilakukan adalah sama seperti tadi, hitung jarak dari setiap data ke centroid yang baru. Hitung dari ke setiap centroidnya, data ini ke sini juga. Nah, ini ke sini, dan seterusnya. Kita lakukan itu terus sampai centroidnya tidak berubah lagi. Jadi sudah tidak terjadi perubahan pada data, udah nggak bergerak lagi seperti itu. Nah, itulah centroid. Variasinya hanya kemudian bagaimana kita menghitung jarak. Nah, bagaimana kemudian menghitung jarak dari setiap data tadi ke centroidnya, karena dia berupa vektor, maka kita bisa menggunakan rumus misalnya Euclidean ya. Euclidean, jarak Euclidean itu jarak yang kalian pelajari di aljabar linear. Misalnya di sini akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Seperti itu. Pythagoras sebenarnya ya juga ya. Nah, ini adalah jarak Euclidean. Tapi tidak harus jarak Euclidean. Contohnya nanti di text mining itu biasanya dipakainya adalah similarity cosine. Nah, perhatikan kata-kata yang saya gunakan. Ketika ngomong Euclidean, saya ngomong jarak.
Tapi ketika saya ngomong cosine, saya bilangnya similarity. Kenapa demikian? Karena jarak dan similarity adalah dua hal yang berbeda. Jarak, ya, jarak kalau belajar matematik itu adalah metrik kalau di mata kuliah topologi, gitu ya, topologi. Sebenarnya jarak adalah sembarang fungsi yang memenuhi tiga sifat. Sifat pertama adalah tidak negatif, ya, bisa sama dengan 0. Sifat kedua adalah simetri, jarak dari A ke B harus sama dengan jarak dari B ke A. Dan yang ketiga adalah pertidaksamaan segitiga, jarak dari A ke B tambah jarak dari B ke C itu harus lebih jauh dari jarak dari A ke C, seperti itu. Nah, ini adalah jarak, tapi similarity seperti cosine itu tidak memenuhi sifat yang ketiga, seperti itu. Makanya cosine itu bukan jarak, tapi similarity. Dan makanya rumus clustering kemudian bisa banyak. Nah, seorang data scientist yang baik perlu memahami ini karena nanti mungkin akan dihadapi dengan data yang kemudian kita tidak bisa menggunakan jarak Euclidean karena tipe datanya misalnya seperti itu. Nah, kita tidak bahas lebih jauh di modul pengenalan ini, tapi itu adalah pengetahuan yang cukup baik untuk diketahui ya. Nah, sampai sini ya, sampai sini terlihat bahwa ya sudah sederhana sekali algoritmanya, sederhana sekali metodenya. Hanya seperti itu aja, randomize centroid, hitung jarak dari setiap data ke centroidnya, update centroidnya, hitung jarak lagi dari setiap data ke centroidnya, update lagi sampai kemudian centroidnya tidak lagi bergerak atau berubah. Sudah, itu aja. Nah, tapi kemudian jadi tricky ya, tricky. Kita akan bahas secara perlahan agar nah ini saya juga ingin meluruskan banyak kemudian yang berpendapat bahwa kalau sudah bisa menghitung manual maka mengerti gitu ya. Nah, ini kalau bisa menghitung manual bagus ya. Seperti tadi yang kita lakukan itu mudah sekali, tapi bukan berarti kemudian sudah cukup level mengertinya gitu ya. Mengapa demikian? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ini kan ya. Nah, ini adalah tadi yang kita lakukan kalau dituliskan secara formal seperti ini. Nah, saya ingin ngebahas kemudian adalah ini hal-hal ini ya, hal-hal ini. Perhatikan bahwa tadi kita menggunakan rata-rata atau centroid. Apa pengaruhnya terhadap bentuk klaster? Ketika kita menghitung rata-rata ya, ini data, lalu data, seperti ini misalnya hasil akhirnya centroidnya adalah di sini dan di sini misalnya, itu ya, jadi dua klaster seperti ini. Karena kita menggunakan rata-rata atau centroid, maka si centroid ini bayangkan seperti black hole gravitasi yang menarik data-data sekitarnya. Maka K-means ya, maka K-means akan membentuk klaster-klaster yang berbentuk spherical. Jadi berbentuk bola gitu ya. Nah, kalau dia di dimensi 3 bola, kalau di dimensi 2 lingkaran, kalau di dimensi di atas 3 itu kita nyebutnya hyperspherical. Kayak gitu. Jadi berbentuk bola atau kadang-kadang disebut juga di machine learning berbentuk blob. Sampai sini ya, sampai sini saya ingin menjelaskan bahwa berarti pemilihan algoritma itu biasnya tinggi dalam clustering. Kenapa? Kita sering membaca di pendahuluan bab pendahuluan data mining bahwa algoritma cluster ingin menemukan topologi atau suatu struktur di data yang hidden atau laten seperti itu kan, tersembunyi. Lalu salah satu tekniknya adalah menggunakan clustering. Tapi hati-hati dengan kita memilih algoritma clustering tertentu, maka kita akan mendapatkan topologi tertentu, struktur data yang tertentu. Contohnya di K-means ini, karena kita menggunakan centroid, maka yang terbentuk nanti klasternya cenderung berbentuk spherical atau blob. Padahal belum tentu di data geometrinya seperti itu.